Hai, apa kabar kalian semuanya? Selamat siang. Oke, sekarang aku ingin membacakan Yang Mati Rasa, Namun Hidup Kembali Karenamu. Mati rasa, namun hidup kembali karenamu. Kita akan lihat di sini siapa yang bergairah kembali dan hidup kembali dikarenakan dirimu yang tadinya dia mati rasa. Kita akan lihat dari ciri-cirinya dulu ya, teman-teman. Kita akan lihat dari ciri-cirinya dulu di sini. Kita akan buka Eight of Pentacles. Aku bisa ngelihat orangnya ini sangat pekerja keras. Dia kalau berdedikasi sama pekerjaan, dia tidak terlalu memikirkan masalah perasaan. Jadi dia ini adalah orang yang pekerja keras dan juga bertanggung jawab, namun stresnya juga sangat besar. Yang kedua, di sini Ten of Pentacles ini lebih bicara mengenai keluarga. Dia pengen mengimpresi keluarga, ya. Dia nggak bisa jauh-jauh dari keluarga. Kalau dia sayang, hidup matinya untuk keluarga. Aku bisa bilang sih mungkin ada yang masih tinggal sama keluarganya, sama ibunya gitu, belum punya rumah sendiri. Yang ketiga, di sini Seven of Cups ya. Seven of Cups itu dia tuh punya banyak sekali talenta, punya banyak sekali keinginan, mau ini, mau itu. Kadang-kadang bisa dibilang dia nggak fokus orangnya ya, karena banyak keinginan, banyak cita-cita. Jadi dia ini adalah orang yang multitasking ya, orang yang multitasking dalam pekerjaan. Dia tuh bisa dalam once in a time tuh dia bisa ngehandle berapa orang gitu misalnya. Dan kalau aku bilang di sini dia itu selalu punya pemikiran sendiri yang kadang-kadang ngebuat orang lain itu suka salah paham. Orangnya di sini itu terlalu banyak kayak berpikiran yang terlalu jauh. Kadang-kadang yang belum terjadi pun dipikirkan, makanya dia tuh suka apa ya? Mungkin lagi mengurangi stres. Aku lihatnya di sini. The Emperor, dia tuh pengen selalu terlihat, wah, dia selalu ingin dibutuhkan. Bisa jadi umurnya ini adalah sepantaran kamu atau lebih tua, tapi dia ini adalah sosok yang dewasa gitu loh, tidak buru-buru dan tidak cepat untuk membuat keputusan, namun juga tidak mundur. Dan aku lihat sini ada kartu Six of Swords. Six of Swords itu artinya dia itu bisa loh melakukan hal apapun asal tercapai keinginannya, apalagi dalam sisi pekerjaan gitu ya. Jadi orang ini itu mungkin kalau aku bisa bilang hidupnya itu banyak sekali tanggung jawab, banyak sekali keputusan yang harus dia buat, sampai rasa-rasanya itu cinta buat dia susah untuk dirasakan ya. Nah, kenapa aku bilang di sini sesuai dengan tema, kamu tuh adalah orang yang memberikan dia hidupnya berwarna kembali. Karena aku lihat di sini ada kartu Six of Wands ya. Six of Wands itu ibaratnya kamu tuh suportif sama dia. Kamu tuh banyak sekali kayak nolong, kamu tuh bisa mendorong atau mengepush dia to the limit. Dalam arti, apapun yang dia lakukan, selama itu baik, kamu dukung dan kamu support. Entah bentuk support kamu tuh dengan cara, mungkin kamu, misal nih, dia banyak bekerja dan dia kayak lupa makan, nih aku kasih grabin makanan buat kamu, atau hal-hal kecil lainnya di sini. Terus kamu itu sepertinya nyambung ya dengan profesi dia. Dan aku ngeliat di sini ada kartu Three of Wands, itu lebih, kamu tuh lebih melihat bahwa masa depan itu selalu ada loh. Jadi kamu tuh nggak boleh yang namanya terlalu pesimis dengan keadaan kamu sekarang, karena kita nggak pernah tahu, dunia itu berputar dan kesempatan-kesempatan untuk kamu tuh pasti banyak sekali. Kamu selalu meyakinkan dia tentang itu. Oke, yang ketiga di sini
Lagi-lagi, Six of Pentacles. Kamu tuh bukan hanya memberikan bantuan dari aksi, tapi kadang-kadang kamu juga memberikan bantuan dari materi. Materi itu nggak hanya harus uang ya teman-teman, tapi sesuatu benda, sesuatu yang dia bisa rasakan, yang dia bisa lihat. Oke. Di sini mungkin aja kamu jemput dia, yuk kita ketemuan, kita makan siang, kita apa, kita ini, kita itu. Jadi itu berimbang. Ada energi di sini yang saling memberi, saling menerima, take and give. Giving and receiving, oke? Ada kartu judgment. Dia merasa kayak ini loh, kamu itu gampang untuk ketika ada kamu tuh memberikan warna dalam hidupnya, sehingga dia dengan apapun kamu bicara, dia tuh kayaknya nurut. Kamu selalu punya solusi yang bisa membuat hari dia yang bad mood itu jadi good mood. Kartu Queen of Swords. Kalau di sini dia adalah orang yang tidak bisa tegas dalam melaksanakan satu keputusan, karena kulit ada kartu The Emperor, kamu di sini adalah kaki tangan. Ibaratnya, kamu nggak bisa mutusin ini, ambil ini. Gitu. Kamu selalu memberikan solusi one step ahead buat dia. Dan kita punya di sini kartu The Fool. Kamu tuh orangnya nggak rese ya teman-teman, dalam arti nggak resenya ini kamu tuh menghargai bahwa hidup itu berproses, selalu ada resiko yang harus dijalankan. Dia ini adalah orang yang malu-malu, tapi gimana ya, pengen tapi kayak takut gitu. Dan kamu di sini tuh sebagai energi maskulinnya. Rata-rata ya, kalau segala sesuatunya ditaruh sama dia bakal nggak akan jadi apa-apa. Dia malah kayak nggak fokus. Tetapi kamu di sini yang ngebuat dia tuh fokus dan merasa dia kayak, oke, I feel alive again. Aku ngerasa kayak aku hidup kembali. Kartu The Fool di sini menceritakan mengenai itu. Ada pengalaman baru. Orang ini sangat gimana ya, sama kamu itu menghargai dari energi kamu, teman-teman. Kita akan lihat lagi di sini hal yang paling menonjol tentang dia supaya kamu bisa merecognize atau mengenali orang ini adalah dia orangnya mageran. Dia baru ditinggal sama orang yang terkasih. Bisa jadi maaf orang tua, pasangan, keluarga, ya, ataupun pasangan hidup, oke? Dan di sini kalau mungkin sudah ditinggalkan oleh keluarga, bisa jadi aku ngelihatnya ini terkait sama pengadilan ya. Aku nggak tahu apakah ada terkait masalah hukum. Ya, hukum tapi yang menyangkut mungkin dengan keluarga intinya dia, misal dengan pasangan atau yang berhubungan dengan keluarga. Di sini orangnya itu yang aku bisa lihat dia lagi kayak ngurusin ya, dia minta bantuan atau terkait dengan hukum, saya nggak tahu deh, tapi ini ada military person, bukan berarti dia mau ditangkap atau apa enggak, tapi dia terkait dengan hubungan hukum gitu. Kita lihat lagi di sini mengenai high honor, mengenai kepercayaan. Saya nggak tahu deh, apakah orang ini bisa jadi kayak warisan, masalah rumah tangga, yang banyak dia harus urus, masalah keluarga yang ternyata setelah ditinggalkan oleh keluarganya yang lain, terbuka semua dan dia harus berhubungan dengan hukum, dengan segala sesuatu yang berbentuk badan hukum. Ya, ini terkait dengan menjaga martabat dari keluarga, teman-teman. Gitu, dia harus jalani ini. Aku ngeliat energinya dia lagi sad, lagi sedih. Selalu ada rasa kesedihan karena ditinggalkan oleh, bisa jadi orang tua, bisa jadi orang yang dia sayang. Dia kayak lost his mind, kayak kehilangan pikirannya sendiri. Dan hal-hal ini tuh yang membuat dia berubah. Saya nggak tahu kalau kamu pernah kenal dia dulu seperti apa, atau kata testimonial teman-temannya dia nih gini, dia ceria, dia menjadi orang yang pemurung sekarang ini.
Dan kehadiran kamu dalam hidupnya tuh cukup sekali memberikan warna kepada dia. Kita akan lihat ya, bagaimana dengan perasaan hatinya. Kita udah ungkap siapakah orangnya. Perasaan hatinya bagaimana? Dia melihat kamu adalah sebagai wanita atau kamu seorang divine feminin yang baik. Kalau kamu laki-laki, dia melihat kamu adalah orang yang lembut ya. Di sini mungkin ada yang lulusan hukum nggak? Atau kamu seorang lawyer? Atau kamu orang yang adil? Orang yang punya profesi hukum? Atau kamu ini adalah orang yang adil? Gitu. Dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh dengan harapan, penuh dengan satu rencana besar yang sekiranya bisa dijalani. Kamu punya big plan ya nggak, atau big plan itu akan jadi boom di suatu saat nanti, dan dia melihat masa depan kamu itu bagus ya. Nah, aku melihat di sini dia akan melihat kamu sebagai orang yang akan dia nikahi. Mungkin kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ya mungkin kamu jadi pasangan selanjutnya. Kalau dia di sini punya masalah dengan keluarga, aku lihat di sini, ya. Atau mungkin perceraian, kita nggak pernah tahu kan masalah hukum tuh apa, nggak selalu kriminal. Kamu tuh saat ini adalah orang utama dalam hidupnya dia. Kamu menjadi orang yang banyak memberikan satu wejangan, satu masukan, satu influence atau pengaruh. Kamu adalah orang nomor 1 tuh, main personnya 2 kali, dan pikiran kalian itu sama-sama terhubung. Jadi partner in crime-nya sekarang nih kamu, kayak Bonnie and Clyde, nggak bisa dipisahkan tuh. Oke. Ada gloomy talk dan ada pleasant letter. Kalian tuh suka saling curhat ya. Kalau misalnya pikiran kalian lagi kacau, di sini dia itu akan chatting kamu dengan sopan. Kamu juga chatting sama dia, berusaha untuk pakai bahasa sesopan sekali, gak hahe. Kamu gak nganggap dia kayak temen biasa, tapi pakai bahasa yang lebih formal untuk bicara. Di sini aku lihat ada sebuah pertemuan nantinya ke antara kamu sama dia, dan ini adalah sebuah anugerah kalau kalian bisa saling ketemu. Karena energinya sekarang ini aku lihatnya ya, mungkin ada yang sibuk dengan diri kamu sendiri, lagi sibuk dengan diri sendiri, dan ada yang mungkin tidak bisa saat ini untuk melakukan pertemuan. Tapi kalian ada chatting atau melalui kabar atau melalui sosial media atau melalui aplikasi chatting. Yang aku bisa cek di sini seperti itu. Ini adalah tanggapan dia terhadap diri kamu, teman-teman, dan ini adalah bagaimana ciri-ciri dari orang tersebut. Ciri-ciri yang yang tadinya dia itu ingin yang tadinya dia mati rasa, dan pertemuan dengan kamu itu membuat dia kembali hidup lagi. Kita akan lihat di sini secara jiwa, ya, secara jiwa dia itu bagaimana ke kamu. Aku akan pakai kartu oracle, teman-teman, dan di sini akan mencoba menginterpretasikan dengan lengkap ya. Bagaimana dia ke kamu setelah dia hidup kembali? Bagaimana dia ke kamu setelah dia hidup kembali? Yang tadinya mati rasa namun hidup kembali dikarenakan dirimu. Coba ya. Oke. Biasanya aku tidak gampang atau tidak mudah percaya, tetapi entah bersama kamu kenapa berubah. Aku jadi lebih mudah percaya, lebih merasa aman, dan aku merasa diterima. Mungkin aku bisa lihat di sini ya, teman-teman. Dia itu mungkin banyak diremehkan, entah diremehkan dari keluarga, entah diremehkan mertua mungkin, entah diremehkan orang-orang di sekelilingnya yang dia kenal, tetapi kamu di sini kayak memberikan sebuah rumah singgah buat dia, di mana dia bisa menenangkan diri ya, jadi dia ada nyaman di situ. Kita tuh nggak pernah bisa mengukur kenyamanan seseorang sebelum kita ada komunikasi.
Terus di sini dia bilang, I know how strong you are. Dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang kuat. Em, Namun begitu, walaupun kamu adalah sosok yang kuat, walaupun dia tahu kamu itu bisa apa-apa dan menjaga dirimu sendiri, aku ngelihat dia makin gak mau kehilangan kamu. Kamu memang kuat, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, tapi aku tuh kadang-kadang kayak ngerasa terlalu overprotective sama kamu. Tuh, you make me feel like a kid again. Kita lihat ada kartu The Fool tadi ya. Nah, kartu The Fool itu mengindikasikan apa sih teman-teman? Bahwa ada petualangan baru di sini. Ada sesuatu yang nggak bisa aku ungkapkan. Dia bilang gitu ya, yang belum aku bisa rasakan dari hubungan cinta antara aku dan kamu. Hubungan ini spesial, sehingga aku tuh merasa kayak muda lagi gitu loh. Aku merasa hidup lagi. Nah, sesuai dengan tema ya teman-teman. Aku dapat merasakan cinta. Kamu tuh memberikan cinta kepada aku dan getarannya itu begitu hebat. Di sini kamu adalah cintaku satu-satunya yang dapat mengatur bagaimana mengatur dan mengetahui bagaimana kondisi hatiku yang paling dalam. Hidupku tuh lebih berwarna sama kamu. Yang tadinya dia merasa lebih murung, merasa tidak dibutuhkan oleh seseorang, merasa tidak berguna, tetapi ketika sama kamu dia merasakan kayak ada warna cinta. Kamu tahu gak sih kalau orang jatuh cinta, itu akan melihat sekelilingnya tuh jadi lebih indah. Lagu yang tadinya sedih mungkin gak mau didengerin, mungkin dia akan mengganti dengan lagu-lagu yang membangkitkan emosi dan semangat. Nah, di sini kamu tuh kayak kayak memberikan rasa pubertas sama dia. Gitu. Mungkin udah lama mati, tetapi kamu masuk ke dalam hidupku, kamu bisa menyentuh hatiku yang paling dalam, walaupun aku tuh sulit untuk jatuh cinta sama seseorang, namun sikapmu itu membuat aku tuh luluh. Itu sih yang aku tangkap dari pembacaan di kartu ini. Ya. Di sini aku melihatnya tadinya sebelum dia ketemu kamu, dia tuh ngerasa kayak stagnan hidupnya, teman-teman, ya. Ini ngerasa banget ya. Aku merasakan energinya dia nih stagnan. Dia tuh tidak mau ngomong masalah cinta, tidak merasa dihargai. Ini banyak banget problemnya dia. Kenapa dia membatasi diri? Dan aku ngeliat orang ini tadinya itu kayak break atau pernah punya masalah yang buruk ya, pernah punya masalah buruk dari kehidupan cinta. Makanya di sini aku bisa bilang sebelum ketemu sama kamu ya, sebelum dia hidup kembali, di sini ada rasa kayak stagnan, tetapi kamu merubahnya menjadi sebuah surga kecil di hatinya. Jadi aku kayak mikir gimana ya, yang tadinya aku tuh mati rasa, terus ketemu sama kamu yang notabene kamu tuh baik banget, kamu adalah wanita yang mungkin mengerti aku, kamu tidak berusaha untuk melarang, kamu membiarkan diriku untuk berproses, menerima dirimu pelan-pelan. Ya, itulah surga dunianya. Kamu paham apa yang dia omongin, mungkin setiap pembicaraan mengenai politik kayak, mengenai masalah keuangan kayak, investasi kayak, hal-hal yang happening ini, dia hanya bisa diskusikan sama kamu. Gitu loh, ya. Kalau aku bisa cek sih, ini benar-benar kayak 180 derajat atau 360 derajat berbalik sih. Yang rasanya dia sudah mati rasa, namun ya, ada lagi cahaya yang datang. Kita masuk ke clarify untuk nama-namanya. Di sini ada CU, B, KL, SA, KT, SAN, J, kemudian X, dan juga L. Kalau misalnya namanya nggak ada, teman-teman nggak masalah. Kalau ciri-cirinya seperti yang aku informasikan, berarti ya nggak usah lihat namanya. Ini hanya komplementari aja ya. Jadi nggak usah dipanggil, diambil hati. Kalau namanya nggak ada gimana kak, ikutin aja pembacaannya dan afirmasikan ini untuk kamu.
Kalau kita afirmasi yang baik-baik, itu akan datang loh, akan menjadi law of attraction yang baik. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you, I love you, and bye-bye.